Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda. Di hari Jumat kita bersama dengan Ustadz Suprapto. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik sehat hari ini, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, pemirsa dan pendengar, tausiah awal akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya, bergabung. Untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Untuk pertanyaan SMS yang belum kami bacakan, insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang akan terus secara urut kita bacakan untuk kita selesaikan pertanyaannya. Baik, kita akan dengarkan tausiah awal dari Ustadz mengawali kajian kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Bapak dan Ibu yang hormati, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mengingat bahwa apa-apa yang Allah berikan kepada kita tentu lazim untuk kita syukuri. Salah satu bentuk syukur yang sangat nyata adalah ketika kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah kita kepada Allah. Ibadah mahdoh khususnya tentu yang tadi juga sudah kita laksanakan dan melaksanakan sholat subuh. Dan tentu seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita orientasikan untuk pengabdian kita kepada Allah. Senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya aku Allah itu menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk menghambakan diri kepadaku Allah. Sehingga tidak ada orientasi lain yang kita kerjakan kecuali kita memang beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Termasuk ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa tidak ada kehidupan yang tanpa ada masalah. Tidak ada kemudian sesuatu kegiatan yang kita lakukan tanpa ada problem. Sehingga kita harus memaknai bahwa bagaimana kita mensikapi itu. Dalam sebuah ayat di surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-22 yang tadi kami sudah baca, di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb mereka, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan bagi mereka kesudahan atau hidup yang baik, yaitu di surga Aden. Di ayat 23-nya nanti di sana disebutkan demikian. Sehingga di pagi hari ini kita mencoba untuk belajar, untuk kembali mengingat ayat ini sebagai satu peta atau peta jalan hidup kita. Bagaimana agar kehidupan kita yang sebenarnya setelah kematian kita atau setelah kita memasuki gerbang kematian kita, besok ketika sudah ada Yaumul Hisab, kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Bagi mereka ada kesudahan kehidupan yang lebih baik. Sehingga kalau kita menghadapi hujan, di konflik keluarga atau pertentangan nilai kita di masyarakat ya, kita seakan kok berbeda dan sebagainya.
atau tekanan sosial di masyarakat kita yang kesannya tidak akur, tidak mengakuri kita gitu. Atau mungkin kesulitan ekonomi kita itu, bagaimana kita bersikap. Tentu ayat ini menjadi satu landasan kita. Agar apa? Agar kita senantiasa bisa eh, memaknai apapun yang terjadi pada kita, ada kesabaran di sana. Kenapa? Karena kita memang butuh mana hidup gitu, meaning of life ya, meaning of life. Jadi kita harus tahu sebenarnya arti kehidupan kita seperti apa gitu. Kita mendapatkan banyak kesulitan, banyak ujian gitu ya. Kalau kita tidak tepat dalam menjawabnya, ya gimana? Tentu salah kan? Jawaban kita salah. Padahal ketika kita ada ujian ya sudah, kita sabar, ya. Kita syukur, kita sabar. Ujian baik kita syukur, ujian yang mungkin dalam pandangan kita kurang baik kita sabar begitu. Maka ayat ini menuntun bagaimana membangun keseimbangan karena nanti ada sabar, ada kemudian sholat, kan begitu. Nanti kita bahas. Baik, dalam ayat ini memang ada 5 ya, paling tidak 5 pilar lah ketenangan jiwa kita, bagaimana menghadapi waktu-waktu yang berjalan terus sampai nanti akhir umur kita atau ajal kita datang. Yang pertama sabar. Sabar ini dalam konteks untuk mencari doa Allah. Artinya senantiasa sabar gitu. Sehingga bahasanya wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang mereka sabar untuk mencari keriduan Tuhan mereka. Sehingga sabar itu kan bukan pasif, tetapi merupakan satu kegiatan yang diri kita ya sadar ya. Bagaimana kita mengelola stres kita ini. Gitu. Bagaimana kita juga menghadap ujian sebagai sebuah skenario atau sebuah memang tujuan Allah melihat hamba-hambanya. Bagaimana mereka menyikapi apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Dalam bentuk kebaikan maupun yang kurang dia senangi. Begitu. Sehingga orang yang sabar tidak mudah nanti akan terpancing dalam konflik ya. Kayak kemarin misalnya ya tanggal-tanggal kemarin lah, orang akan mudah membakar, mudah ngambil milik orang lain dan sebagainya. Itu karena mereka tidak sabar dengan yang terjadi konflik di masyarakat, di sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama adalah, pilar yang pertama itu sabar menghadapi apapun yang Allah berikan kepada kita, semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua adalah waqamus shalah. Karena sholat adalah dalam Islam ya, itu kan ibadah mahdhu yang betul-betul menunjukkan bahwa aktivitas ini itu akan menurunkan kecemasan kita, menurunkan depresi kita, kemudian meningkatkan kecerdasan emosional kita. Bagaimana tidak? Kita diatur dengan sangat-sangat amat teratur. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu sudah tetap waktu-waktunya. Sebelum sholat kita memastikan diri suci, akan menghadap Rob yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Sehingga sholat inilah kemudian menjadi satu bentuk bagaimana Allah memberikan jalan untuk kita berkomunikasi dengan Allah Sang Pencipta, sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Kalau kita sudah damai, kita sholat berjamaah, maka terjadi kohesi sosial, terjadi penyatuan ya, musawah antara kita. Satu soft ya, di sana mungkin ada beberapa kelas sosial yang berbeda, ada kelas mungkin dari sisi akademik berbeda, tetapi kemudian menjadi satu. Mereka akan sama-sama ketika imam bicara atau melafatkan takbir Allah Akbar untuk misalnya takbiratul ihram, mereka juga sama mengangkat dua tangannya. Ketika mereka ruku juga ikut ruku. Itulah kemudian bagaimana musawah yang Allah tuntunkan di dalam sholat ini. Sehingga tidak ada kemudian orang yang merasa paling begitu dalam satu kebersamaan. Mereka semuanya taat patuh kepada imamnya. Ini yang kedua, pilar kedua. Jadi yang pertama tadi sobar atau sabar, kemudian yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga, bersedekah baik secara terbuka atau terang-terangan ya, ataupun tersembunyi.
Kalau sembunyi mungkin orang tidak tahu ya kita memasukkan infak, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau alania boleh jadi ketika ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada satu pemecahan sebuah sarana sosial ya, pendidikan madrasah atau masjid ya, atau majelis. Kemudian kita butuh berapa, wah, saya ngambil sekian-sekian itu alaniah gitu. Dan itu nggak masalah. Maka uang anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan orang-orang menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kenapa? Karena sedekah ini memunculkan kepuasan batin ya. Mengurangi si takut kehilangan harta kan berarti kita sudah tenang. Jadi kalau kita terbiasa dengan infak itu kita menjadi tenang karena kita tidak merasa kalau nanti hilang gimana, udah itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Ketika ada hak untuk orang fakir, miskin, atau 8 asnaf kita berikan. Ketika kita juga memiliki harta yang lebih, kita juga bisa bersedekah, infak yang hur, yang bebas, silakan. Gitu. Sehingga perilaku kita yang dermawan ya, yang mudah atau lumo memberikan dari apa yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, itu kan meningkatkan satu kepercayaan, meningkatkan atau menguatkan jaringan sosial kita. Kalau kita orang muslim, maka akan sangat erat dengan masyarakat sekitar kita. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa manakala mereka kesusahan akan didukung atau dibantu oleh kita. Karena kita memiliki kewajiban itu. Sebagai hak tetangga, ya, sama-sama sebagai tetangga kita, mereka punya hak ya, aman, tidak kita ganggu ya. Kita jaga ketika mereka pergi keluar misalnya. Nah, harta bendanya atau rumahnya, kita ikut ngawatilah kita begitu. Sisi lain, kita senantiasa peka ya, karena ini sesuatu yang mahal. Peka pada lingkungan sosial kita. Jangan sampai ketika mereka makan saja dengan sangat amat sederhana, kadang cuma 2 waktu, pagi dan sore misalnya, kita senantiasa mempertontonkan anak-anak kita itu makan aja es krim bisa kanan kiri begitu misalnya, di depan mereka bla bla dan sebagainya. Nah, itu tidak peka namanya. Kalau tidak peka, tidak mungkin mereka akan mampu memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk disedekahkan. Seakan-akan apa yang mereka dapat ya karena kemampuan ilmu mereka, karena kemampuan mereka dalam mengelola bagaimana mendapatkan, mohon maaf, cuan gitu atau uang. Sehingga kami sampaikan bahwa di pilar ketiga, bersedekah secara sembunyi-bunyi atau terbuka, itu adalah sifat orang yang nanti akan bisa masuk ke dalam surganya. Satu cara bagaimana kemudian kita bisa lebih tenang dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa tidak takut kehilangan harta, kita juga bisa mendapatkan satu kekuatan jaringan sosial. Mereka akan mendukung kita. Mendukung dalam arti ketika kita menyampaikan sesuatu, paling tidak mereka diam, menghormati kita. Paling tidak itu, kalau tidak mau ikut dengan apa yang kita dakwahkan misalnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan uqbadar adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa yadru'una bil hasanatis sayyah. Orang yang kemudian menolak kejahatan itu dengan kebaikan gitu. Kenapa? Mengelola dendam ini dengan memaafkan itu adalah satu puncak kecerdasan sosial kita, satu kematangan spiritual kita, satu kemapanan beragama kita. Karena tidak mudah. Untuk apa kita memaafkan? Wal afina anin nas itu bagian dari sifat orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita menolak kejahatan dengan kebaikan, itu wujud nyata bahwa kita sudah mampu menuju orang yang bertakwa. Karena di sana ada wal kadhimil ghaid gitu ya, termasuk ya menahan amarah, kemudian tadi memaafkan. Sehingga kalau kita bisa menjawab, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak akan lepas karena sifat pemaaf kita. Tidak mudah dendam gitu.
Sehingga kalau kita mampu memaafkan atau ya menurunkan kalau bahasa kita problem-problem konflik ya, atau problem yang membuat konflik, eskalasi konflik di masyarakat kita, itu tentu akan menurun. Sehingga mudah untuk kita bisa saling kembali bersatu dalam masyarakat kita, dalam sosial kita. Contoh misalnya, ini yang luar biasa yang diberikan satu coping mechanism ya, yang bisa di-copy ya, luar biasa. Ketika Nabi tahun 8 Hijrah ya, ketika Fathul Mekah, itu bagaimana? Nabi memaafkan orang-orang Quraisy padahal beliau mampu membalas. Sampai Abu Sufyan itu kan kemudian tidak punya pilihan lain kecuali diam aja, tidak menyerang lagi. Karena waktu itu dari Madinah menuju ke kota Mekah, pasukan kita sudah mengepung Mekah. Nabi dulu mau dibunuh, kemudian sahabatnya disiksa. Harta bendanya ditinggalkan ketika hijrah itu, baik beliau sendiri maupun para sahabat. Banyak orang yang berpisah dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi ketika Fathul Mekah, Nabi memberikan maaf itu kepada orang-orang Quraisy. Ini teladan yang luar biasa. Dalam psikologi modern, ini tidak mudah. Orang-orang sekarang itu memaafkan kan sulit. Gampangnya minta maaf gitu. Tapi memaafkan tidak mudah. Sehingga kita harus sadar bahwa kalau kita bisa mengelola emosi kita dengan memaafkan orang lain, itu adalah contoh terbaik yang diberikan Nabi kepada kita. Dan itu adalah sifat orang yang bertakwa. Kalau 4 pilar ini tadi sudah disampaikan, pilar yang kelima sebagai satu hasilnya, balasan untuk kita, kesudahan hidup yang baik. Ulaika lahum uqbaddar. Dan bagi mereka lah kemudian balasan atau kesudahan hidup yang baik. Harapan surga itu akan memberi satu optimisme yang mendasar bagi kita. Membuat kita itu bisa mampu mengelola, kemudian mencoba menyelesaikan konflik-konflik apapun dalam diri kita, dalam keyakinan kita, dalam komunikasi kita kepada masyarakat. Hablum minallah kita, hablum minanas kita itu akan bisa kita kelola dengan baik. Kenapa? Karena kita punya harapan ada surga di sana. Ada satu kehidupan yang baik. Proses kita hidup di dunia ini akan sebuah proses untuk bagaimana besok, ya di akhirat besok, kita akan mendapatkan satu hisab yang mudah, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Dan 4 tadi yang kami sebutkan, sabar, sholat, kemudian berinfak, ya, kemudian membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kan yang kedua, 1, 2 itu berarti untuk yang hablum minallah. Kemudian 3, 4 kita bisa mengatakan itu hablum minanas kita. Maka kalau kemudian dijanjikan Allah, mereka itulah orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik dengan surga itu ya, maka ini menguatkan kita dalam menghadapi tekanan dunia ini. Sehingga apa? Kita memiliki orientasi akhirat itu. Dengan kita memiliki orientasi akhirat itu, akan lebih mudah hidup itu dengan kedamaian kita. Kita tidak mudah terjebak gitu dengan persaingan material gitu. Karena ada sesuatu yang lebih tinggi yang kita harapkan, rahmat Allah yang akan memberikan kita dengan surganya. Sehingga kami berharap ayat 22 surat Ar-Ra'd ini bisa memberikan satu penegasan kembali kepada diri kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, bagaimana kemudian kita berpegang dengan secara global arahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara singkat ini bisa memberikan pengingat kembali kepada kita terkait dengan ayat-ayat yang sudah sampai kepada kita, sudah diterangkan ustadz-ustadz kita. Hingga pagi ini kita lebih fresh lagi bahwa ayat 22 surat Ar-Ra'd, 4 hal yang kemudian kita pegangi ini akan menjadikan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ya, baik, terima kasih Ustaz Turanawal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus, wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, klinik behati, kembali mulus, klinik behati. Kabar gembira, kabar gembira. Kini MTA TV, iya MTA TV telah hadir kembali di channel 857 IndiHome TV. Tetap berlangganan IndiHome TV dari Telkomsel. Nikmati IndiHome TV, TV interaktif dan inovatif yang bisa playback 7 hari berlalu, merekam acara favorit Anda, memutar video-video pilihan Anda, dan berkaraoke dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Pasang segera IndiHome TV di rumah Anda untuk mengaji Quran dan Sunnah, belajar baca Al-Quran, dan menikmati acara-acara MTA TV sepuasnya. Juga channel-channel yang lain. Daftar segera lewat indihome.co.id atau datang ke kantor Grapari Telkomsel terdekat, atau juga bisa hubungi di 188. Dapatkan IndiHome TV dengan beragam fiturnya dan pastikan tidak ketinggalan lagi kajian-kajian diniyah dari channel favorit Anda, MTA TV, channel terpilih. Share info bermanfaat ini pada yang lainnya. Jangan lupa. Dengan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim yang miskin. Salurkan uluran tangan kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 55234-66234 atas nama Suminto, atau UB Syariah MTA di nomor 1110101554 atas nama Suminto. QQ Santunan. Mari kita penuhi seruan Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Menjadi kesyukuran kita dalam kebersamaan di Majelis Tafsir Al-Quran, di mana setiap langkah warganya insya Allah senantiasa terbimbing Quran dan Sunnah, serta nidom-nidom kemajelisan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesantunan akhlak, ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan dalam kemakrufan menjadi satu ciri khas warganya yang militan. Termasuk seruan pada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran memberikan arahan pada warganya, pemirsa TV dan pendengar radio, serta para simpatisan untuk menyalurkan langsung ke MTA atau transfer hanya di Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, dan tidak pada nomor rekening lainnya. Semoga seruan pimpinan pusat MTA ini menjadi nidom yang pelaksanaannya bisa kita maksimalkan. Amin ya Rabbal Alamin.
kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Rescuer Basarnas Cilacap siap setiap saat untuk melaksanakan tugas mencari, menyelamatkan, menolong, dan mengevakuasi korban dalam kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, bencana, dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Basarnas Cilacap bersama seluruh komponen SAR meliputi pemerintah daerah, TNI, Polri, badan usaha, dan organisasi berpotensi SAR siap memberikan layanan SAR 24 jam secara gratis. Masyarakat dapat menghubungi call center Basarnas di nomor bebas pulsa yaitu 115 atau 0822 115 11544. Quick Action, satu jiwa, satu rasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan di paruh kedua ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon, SMS maupun juga di telepon WhatsApp. Seperti yang satu ini Ustadz, sudah ada pertanyaan. Untuk pertanyaan edisi yang lalu coba kita bacakan. Datang dari Aldi yang ada di Sragen, mau bertanya, Ustadz, tempat kerja saya bila sholat jamaah itu imamnya di sebelah kiri, sebelah kanan, serta belakang imam, dan jumlah imam tambah makmum itu sekitar 10 orang. Depan samping imam 4, belakang imam 5. Dikarenakan tempat sempit dan bertujuan semua dapat sholat jamaah. Di lain itu juga waktu istirahat yang mepet. Bagaimana jika seperti itu, boleh atau tidak Ustaz? Terima kasih jawabannya. Baik, jadi kalau secara aturan ya dari agama, itu ketika kita sholat imam, kemudian makmum satu, itu sebelah kanan kita. Agak mundur sedikit, ya hampir sejajar, mundur sedikit. Kalau kemudian kita dua, maka di belakang imam. Demikian seterusnya. Tetapi kalau kondisinya demikian, karena tempatnya sempit, waktunya juga mepet gitu ya, ketika ingin semuanya bisa jamaah, itu sebenarnya bisa diatur. Artinya ketika memungkinkan kira-kira jarak 2 meter lah ya,
1 meter untuk imam, ya, sujud ruku ke depan, 1 meternya di belakang untuk shaf makmum, 2 dan seterusnya, itu bisa 2 kali dilakukan. Ini untuk lebih sesuai dengan aturan. Tetapi ketika kita menginginkan semuanya dalam jamaah yang banyak, kemudian dengan pola itu karena waktu istirahatnya sangat mepet gitu ya, dan tempatnya sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan sebagaimana tadi yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dalam kondisi ini tidak ada hukum dosa atau tidak ada hukum kemudian tidak sah. Insya Allah sah. Tinggal tadi kita apakah mengelola sesempit itu, kemudian waktu juga sempit, bisa 2 kali misalnya. Sama-sama berjamaah, tetapi lebih pas. 1 imam depan, kemudian yang 4 di belakangnya misalnya. Karena kan 10 tadi kan, nah, nanti bisa begitu. Jadi 1 imam, 4 makmum, 1 imam, 4 makmum, 2 kali sholat. 2 gelombang lah. Itu akan lebih menenangkan kita. Karena kalau kita sholat zuhur atau asar, insya Allah dengan 5-6 menit ya sekali sholat, berarti selesai, sehingga kalau misalnya 2 gelombang ya 1/4 jam lah. Kalau kita biasanya kan ya 4-5 menit biasanya kalau istirahat itu ya. Nah itu Bapak lebih tahu. Artinya kalau memang tidak memungkinkan itu, apa yang sudah dilakukan, insya Allah maafu anhu, dimaafkan oleh agama. Tapi kalau kemudian bisa semaksimalnya, disemaksimalkan dulu. Demikian Bapak. Ya, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya datang dari Lora Pundang yang ada di Manado. Ustadz, dalam Al-Quran sembelian ahli kitab itu halal, bahkan menikahi mereka itu halal. Yang saya tanyakan, siapakah ahli kitab itu dan apakah masih ada di zaman ini? Baik, jadi Allah ketika memfirmankan bahwa sembelian ahli kitab itu halal, itu kan tertera di surat Al-Maidah ya, ayat 5. Di sana disebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan atau makanan dalam konteks sembelian ya, orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu. Sehingga to'am di sini menunjukkan ya sembelian mereka begitu. Kemudian menikahi wanita ahlul kitab juga halal. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu, halal kamu nikahi. Ini juga sama di Al-Maidah ayat 5. Kemudian siapa ahlul kitab itu? Memang ini menjadi beberapa perbedaan oleh para ulama kita. Tetapi secara bahasa bahwa ahlul kitab adalah orang-orang yang memiliki kitab samawi. Kitab samawi saya garis bawahi, itu adalah ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada nabinya. Dalam konteks ini berarti ya Musa dan Isa. Sehingga istilah syar'inya para ulama berbeda pendapat, ya, gitu kan? Kalau secara bahasanya begitu, orang yang menerima kitab dari Allah. Artinya kita itu menerima kitab Al-Quran itu kan dari Allah melalui Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada kita. Lah, ketika umat sebelum kita disebut ahlul kitab karena mereka termasuk senantiasa berturun-temurun mendapatkan Nabi dan juga mendapatkan kitabnya, Taurat dan Injil gitu. Kemudian bagaimana secara syar'inya? Secara syar'inya bahwa ahlul kitab ya Yahudi gitu, pengikutnya Nabi Musa, dan Nasrani, pengikutnya Nabi Isa yang masih memegang Taurat dan Injil yang asli pada masa itu. Artinya dalilnya bisa kita lihat misalnya Al-Baqarah ya di 62 dan ayat lain lah di surat-surat yang ada. Catatan pentingnya adalah bahwa sekalipun ya kitab mereka telah diselewengkan, status mereka tetap disebut ahlul kitab itu. Selama masih mengaku Yahudi atau Nasrani. Karena kan pada waktu zaman Nabi pun mereka sudah mengganti para rahib-rahib mereka. Tapi ayat ini turun Al-Maidah ayat 5 tadi, itu kan tetap mereka disebut sebagai ahlul kitab gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Kemudian pendapat memang banyak tadi, yang mungkin yang paling lebih ketat ya, itu sebagian ulama salaf mengatakan bahwa termasuk Ibnu Umar, ahlul kitab yang halal sembelihannya dan boleh dinikahi hanyalah orang yang mereka Yahudi dan Nasrani ini masih memegang ajaran asli sebelum diubah dan belum menyekutukan Allah gitu. Tapi jika sudah mereka jauh, apalagi memeluk Trinitas ya, Tuhan, Ayah,
Ibu atau Tuhan Bapa, Tuhan Ibu gitu, dan Roh Kudus itu dalam pandangan sebagian ulama kita itu bukan termasuk halal sembelihannya begitu. Mereka masuk dalam kategori secara bahasa alul kitab. Gitu. Kemudian yang kalau kita melihat yang lebih ini ya mungkin yang lebih tawasit ya, yang lebih tengah lah. Ya tadi orang-orang yang kemudian mereka sebelum Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kitab dengan Taurat dan Injil dan mereka tetap memegang kitab mereka walaupun tadi sudah ada perubahan-perubahan ya karena mereka tetap sebagai ahli kitab. Namun dari kita kaitannya dengan tadi menikah dan sebagainya dari sisi maslahat sosial dan akidah menikahi wanita mereka sangat tidak dianjurkan gitu karena dikhawatirkan merusak akidah dan pendidikan anak kita. Apalagi kalau kebalikannya, wanitanya muslim atau muslimah ya, kemudian nikah dengan ahli kitab, ini agak problem lagi gitu. Maka kita hindari hal-hal yang akan membuat kemaslahatan itu menjauh ya. Karena hal yang harus kita ambil adalah kemaslahatan umat kita, umat Islam. Sehingga konsekuensi hukumnya di mana sekarang ya memang hukum sembelihan ahli kitab modern yang sekarang pokoknya mereka orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal. Kemudian tidak boleh jika tidak jelas siapa yang menyembelih, jangan-jangan orang-orang yang kafir dalam konteks musyrik itu nyembelih tapi kemudian dipakai oleh acara mereka, kemudian mereka menyampaikan ke kita, misalnya balik ini kan di daerah yang kemudian banyak orang Nasrani dan Yahudi misalnya, atau Nasrani lah ya di Indonesia ini. Sehingga kita harus patut melihat, hati-hatilah, wong kita paling sembelihan berapa sih, apa ada 5 kilo diberikan kepada kita, kan ya nggak ada, paling berapa, satu ya sekit ya, satu apa, kecil lah begitu, satu potong daging gitu. Sehingga mohon ini diperhatikan, jangan sampai mudah-mudah lah kita menerima, kemudian kita makan dengan terang-terangan, ini alul kitab juga kita atas nama kita kebersamaan dan sebagainya. Ya tidak harus begitu, tidak harus kita hormati ketetanggaan kita, namun kita juga harus memegang akidah kita. Kemudian para alim ulama kita terkait dengan menikahi alul kitab itu yang sekarang ya, yang ya ini 2025 inilah, memang secara fikih boleh. Namun para alim ulama kita betul-betul sangat menganjurkan apabila jika ya memang tinggal di lingkungan yang mayoritas non-muslim, itu maka kita orang muslim boleh menikah dengan alul kitab. Kemudian ya orang yang tidak mampu menjaga akidah dan pendidikan anaknya ini perlu hati-hati. Kondisi sosial terutama, dan sampai kemudian ketika kita menikah tidak sampai ke tujuan pernikahan yang seharusnya. Mawadah, sakinah, mawadah, warohmah begitu. Oleh karena itu kita menyampaikan bahwa secara fikih boleh. Alul kitab adalah orang yang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah mendapatkan kitab atau mendapatkan Taurat dan Injil. Siapa yang berpegang, mereka mendapatkan status alul kitab. Walaupun mereka sudah mengubah ya para rahib-rahib mereka, tapi mereka tetap disebut sebagai alul kitab. Demikian. Ya. Kita beralih ke line telepon, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Begini Ustaz yang saya tanyakan, ketika saya sholat lail itu saya sholat dapat 1 rakaat. Tiba-tiba ada kalajengking di samping saya. Nah akhirnya binatang tersebut saya ambil alat, misalnya ada sendal di belakang saya matikan, saya pukul begitu. Nah akhirnya saya melanjutkan sholat saya kembali.
tapi tidak dari awal untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Nah, yang seperti itu sholat saya gimana Ustaz? Mohon tausiahnya. Dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Baik, jadi hukum ini kan kita sholat ya. Sholat kemudian membunuh hewan yang berbahaya ya. Kalau jengking kan katanya kalau ngentup ya, itu kan tentu bisa membahayakan kita. Maka ada hadis dari Bukhari dan Muslim kami bacakan, ada 5 hewan berbahaya yang boleh dibunuh ya, baik di tanah halal maupun haram. Artinya tanah haram itu misalnya kalau kita di Mekah Madinah pas kondisi kita haji misalnya, ular ya, ular, burung gagak, kemudian tikus, anjing buas dan burung elang gitu. Lah, kalau kemudian kita kalajengking bisa dimasukkan ke dalam konteks ini gitu. Karena dia membahayakan sehingga boleh dibunuh saat sholat gitu. Karena apa? Membahayakan kita. Kalau kita dientup kemudian ada bisanya, tentu kita bisa berbahaya, membahayakan kita. Maka menjaga nyawa lebih utama daripada menjaga kesempurnaan sholat. Maka yang secara khusus lagi, bunuhlah hewan berbahaya saat sholat, itu ular dan kalajengking gitu. Itu termasuk yang boleh ya. Ketika kita sholat, kemudian ada kalajengking di samping kita, ketika kita sujud, diteplok begitu sampai mati, itu nggak apa-apa. Kemudian kita melanjutkan lagi, ya, sholat lagi. Apakah sholatnya sah? Insya Allah. Ya insya Allah sah. Jadi asal tidak banyak gerakan ya. Banyak gerakan misalnya diceplek kemudian berjalan cepat kan kalajengking itu keluar, kita kemudian ngejar gitu. Nggak perlu, kalau kita sudah ceplek ya sudah. Kalau dia sudah lari ya sudah lari gitu. Kalau datang lagi baru diceplek lagi. Tapi kan kita sudah melakukan gerakan sholat yang setelahnya gitu. Sehingga apakah harus mengulang sholat? Perlu ya, tidak perlu mengulang sholat atau rakaatnya. Jadi dilanjutkan sebagaimana yang sudah Ibu lakukan dan insya Allah itu sudah benar. Demikian Ibu Sri ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita bacakan kembali pertanyaan datang dari hamba Allah yang ada di Gunung Kidul. Setelah sholat tahajud, zikir apa yang dibaca Ustadz? Di mana saya bisa membeli buku tuntunan sholat yang menurut tuntunan. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, kalau membeli buku tuntunan sholat itu di toko majelis kita ada, silakan nanti bisa ke Gedung Mangkunegaran atau mungkin secara online. Nah nanti Mas Fauzan kalau online ya MNC gitu menanyakan. Ya. Yang kedua kaitannya dengan zikir setelah kita sholat tahajud, tidak ada zikir khusus. Jadi monggo ketika kita sholat tahajud, bagaimana kemudian Allah melihat para hamba-hambanya, maka kita memohon kepada Allah, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, umat kita, saudara kita yang sedang didolimi, kita mohonkan kepada Allah untuk diberikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Insya Allah itu kebaikan untuk kita. Jadi tidak ada zikir khusus untuk ketika habis sholat tahajud, tetapi zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah, itu bisa kita lakukan dengan bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silakan saja. Demikian Ibu. Ya. Untuk pembelian secara online bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0852 9299 9906. Sekali lagi bisa dicatat untuk tim marketing di 0852 9299 9906. Baik, silakan nanti bisa ditanyakan di sana untuk buku tuntunan sholat, tuntunan beribadah dan lain sebagainya terbitan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Baik, di line telepon sudah siap saudara kita yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bu Siti Klaten. Silakan Bu Siti.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bisuti. Ini mau tanya Pak Ustadz, kalau kita membeli kendaraan sepeda motor itu apa harus dizakati Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau memberi zakat pada orang miskin, apakah dinyatakan ini zakat atau tidak usah Ustadz? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, apakah kalau kita membeli sepeda motor kemudian perlu kita zakati? Waktu itu konteksnya kan ketika ada seorang ibu menggendong putranya atau putrinya di sini konteksnya. Kemudian ada perhiasan yang dipakai, itu kan kemudian ditanya apa sudah dizakati gitu. Konteks ini menjadi satu sebab untuk adanya satu permisalan bahwa ketika sesuatu itu sampai kepada mikdarnya atau kemudian kita pemilik menginginkan harta kita lebih bersih, maka kemudian ruh zakat itu dimunculkan. Sama ketika Aisyah juga ditanya oleh Nabi, ketika ingin menyenangkan beliau dengan memakai cincin beliau, pun demikian ditanya pas sudah dizakati begitu. Sehingga kalau kemudian pertanyaannya apakah kendaraan yang kita beli gitu harus dizakati, dalam konteks ini lebih ke arah untuk membersihkan ya apa yang kita miliki gitu. Kemudian kepada orang miskin kita memberikan zakat atau kita memberikan zakat. Ya orang miskin sudah masuk ke 8 asnaf, fakir, miskin, ibnu sabil gitu ya, gharim yang memiliki hutang ya, atau yang kita ingin menguatkan hatinya juga yang mu'alaf. Lah, masalahnya adalah ketika kita memberikan itu jangan mengesankan atau nanti terjadi kesan bahwa itu kita beri gitu. Padahal haknya. Kan itu masalahnya, itu haknya. Sehingga akan nyaman ketika kita memang memberikan itu ke misalnya lembaga-lembaga ziswaf gitu ya. Atau lazis. Atau kalau di kita di majelis ya kita di majelis. Nanti biar pengurus kita menyerahkan kepada pengurus pusat dan bagaimana pengurus pusat mengelola 8 asnaf itu dengan baik. Begitu Ibu yang bisa kami jawab. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita beralih ke WhatsApp Ustadz. Datang dari hamba Allah yang ada di Pontianak mau tanya masalah sholat jamaah begini Ustadz, ketika kita menjadi imam, ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, apakah imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Terima kasih penjelasannya Ustadz. Iya sama, membaca. Ya. Baik, kemudian berikutnya Ustadz, di hari Maulid Nabi ini kita supaya menjalankan sunnah Rasul, tapi bolehkah kita di pertengahan banyak karena takut dibenci manusia, milihnya setengah-setengah Ustadz, datang dari Bapak Satriawan. Maksudnya sunnah-sunnah Rasul, karena gini, maksudnya ini kan Rabiul Awal ya, hari atau bulan kelahiran Nabi. Ketika Nabi lahir dengan penuh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita umatnya ini sehingga beliau menjadi Nabi dan Rasul terakhir ini, yang menjadi pegangan kita adalah apa-apa yang telah beliau Rasulullah SAW amalkan sebagai contoh untuk kita bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana melaksanakan komunikasi, bermuamalah dengan manusia dan sebagainya dengan sifat-sifat mulia beliau, itu yang kita ikuti. Kalau kemudian konteksnya misalnya kan ada di beberapa daerah mauludan ya, atau memperingati kelahiran Nabi misalnya. Sehingga kita ikut-ikutan karena pakai lah itu yang tidak boleh. Artinya ketika misalnya kita memperingati Nabi, kelahiran Nabi, lebih ke arah Rabiul Awal adalah momentum yang luar biasa ketika Allah melalui Aminah terlahir sosok mulia Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad kecil yang nanti bin Abdillah kemudian menjadi Nabi dan Rasul. Itu yang kita pegang.
Kalau kemudian dalam konteks ritual, bukan ritual, upacara-upacara memperingati itu kita nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya. Jadi wujud cinta kita itu tidak hanya sekedar mengingatnya saja. Mengingat harus, karena kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak ingat beliau? Bagaimana kita tidak sayang beliau? Sayang dalam konteks apa? Apa yang beliau ajarkan semaksimalnya kita ikuti. Ikutilah aku, Rasul, maka kita akan dicintai Allah. Oleh karena itu, kalau konteksnya adalah pakai woh, ya janganlah. Hindari itu. Demikian. Ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita. Ustaz, sebagai penutupnya, bisa disampaikan, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi kita betul-betul bersyukur di hari ini kita bisa belajar bersama, dan kesimpulan yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang topik utama pada pagi hari ini di Ar-Ra'd ya, surat ke-13 di ayat 22 adalah bahwa bagaimana kita memiliki peta jalan hidup yang jelas. Apapun yang kita lakukan itu mencari ridho Allah, pun sampai kesabaran kita dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan kita ini. Kita tetap mendirikan sholat, kita tetap untuk bersedekah, kita tetap berlaku baik ya sesama manusia dengan membalas kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan kita. Sehingga bahagia itu bukan hanya soal memiliki, tetapi memberi. Kita dapat sesuatu, kita bahagia ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Kedamaian kita juga bukan hanya soal menguasai gitu, tapi soal memaafkan. Kita misalnya merasa benar gitu, itu bukan kemudian kita menjadi damai. Tetapi ketika kita berani dan mampu memaafkan orang lain ketika mereka berbuat hal yang kurang pas pada kita, itulah kedamaian kita. Dan ketenangan ini bukan hanya sekedar bebas dari masalah gitu. Tetapi apa yang bisa membuat kita mampu mengelola diri kita. Untuk apa? Untuk tetap bisa sabar, untuk tetap bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, untuk kemudian kita bisa sabar menerima cobaan, untuk kemudian kita bisa sabar dalam mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita menjauhi, ya kita jauhi. Sabar untuk itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan kita semuanya betul-betul dijadikan Allah termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, termasuk kita orang-orang yang mudah atau lumo, kita dermawan, memberi apa yang Allah berikan kepada kita sebagiannya kepada orang lain yang berhak menerima dan untuk yang lain yang memang pantas kita beri. Kemudian kita juga mohon kepada Allah, kita termasuk orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Sehingga 4 ini akan mendapatkan satu hal yang akhir, uqbadar, akhir yang baik, kehidupan yang baik dengan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian Fajar Hidayah kali ini. Sampai jumpa. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tidak mengganggu orang lain, yang berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain berbuat baik kepadanya. Dan tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang dia tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain tidak berbuat baik kepadanya. Hadits riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, nomor hadits 4422.